Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Sudah agak lama juga ya saya tidak upload video. Di video unboxing kali ini saya akan melakukan unboxing sebuah spare part handphone ya. Namun sebelum saya lanjut membahas tentang apa yang saya unboxing ini, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman sesama muslim ya. Dan di video unboxing kali ini saya akan melakukan unboxing spare part handphone, itu spare part dari iPhone 6. Namun bisa teman-teman lihat saya tetap merekam proses unboxingnya karena saya wajib ya melakukan video unboxing, takutnya barangnya itu ada masalah dan persyaratannya harus melakukan unboxing. Dan di paket yang saya buka kali ini isinya itu adalah fleksibel WiFi, antena WiFi dari iPhone 6. Karena di iPhone 6 yang saya gunakan ini seperti dalam video, dia terkendala dengan antenanya. Dia kalau baru jarak berapa meter saja sudah hilang WiFi-nya atau WiFi-nya. Dan yang kedua itu masalahnya ada di baterainya. Dia nggak bisa dicopot ya charge-nya. Kalau chargernya itu saya copot, dia langsung akan mati teman-teman. Dan ini saya tekankan dulu, ini saya bukan ahli atau tukang servis handphone ya. Jadi yang saya praktekkan ini hanya saya belajarnya autodidak, nonton dari YouTube. Saya sebelumnya belum pernah buka handphone iPhone ya teman-teman. Jadi jangan dicontoh. Ini karena barang saya jadi saya berani buka. Dari dulu sampai sekarang saya tuh berani melakukan pembongkaran. Sebelum melakukan pembongkaran atau pembuatan handphone orang, saya praktekkan dulu di barang saya sendiri ya teman-teman. Seperti laptop, dulunya saya pernah bongkar laptop saya dulu sampai berikut saya berani ganti hard disk, ganti dan sebagainya laptop teman-teman saya. Dan ini adalah proses pembukaan iPhone-nya. Jadi kalau teman-teman belum pernah juga buka atau bongkar handphone dari teman-teman, jangan dicoba ya, takutnya ada masalah. Dan untuk proses pertamanya kita hanya membuka dua baut di bagian bawahnya, dan hati-hati untuk mengangkat LCD-nya ini teman-teman, karena di situ masih ada soket ya teman-teman, takutnya putus kalau teman-teman bukanya agak kasar. Di situ ada soket LCD dan lain-lain. Namun sebelum saya buka itu, saya bukanya dulu itu soket baterainya. Ada di sini soket baterainya, kita buka dulu baut-bautnya teman-teman. Sebenarnya proses penggantian baterainya itu cukup mudah ya teman-teman. Namun proses penggantian antena WiFi-nya itu yang agak susah karena barangnya itu lumayan kecil. Jadi lumayan rumit ya. Di sini saya juga tidak lampirkan videonya. Ada beberapa yang saya potong karena terkendala dengan saya hanya merekam pakai handphone, jadi autofokusnya itu masih kurang bagus. Jadi ada beberapa bagian videonya harus saya potong, jadi mohon bagi teman-teman, mohon dimaklumi ya. Dan perhatikan teman-teman, kalau teman-teman buka bautnya, usahakan di bagian-bagiannya itu ditempat-tempatkan biar nggak ketukar ya. Dan itu ada soket baterainya. Jadi sebelum saya ganti antenanya atau mematikan handphonenya, alangkah baiknya kita copot dulu baterainya ya. Dan kita harus wajib buka si tempat SIM cardnya. Dan ini saya sudah buka soket-soketnya teman-teman. Saya mohon maaf karena saya tidak bisa videokan semuanya. Ini ada 4 soket ya. Jadi kalau nanti pemasangannya itu jangan sampai ada soket yang nggak terpasang ya, seperti terjadi di sini. Di sini saya kemarin sempat lupa atau sempat keselip ya soket kameranya, jadi kameranya itu nggak kebaca. Di paling bawah itu ada soket kamera ya teman-teman, dan bagian 3 ini ada power LCD. Nah, dan si antena WiFi-nya itu ada di bagian bawah apa namanya sini,
Kalau di komputer namanya motherboard, ini nggak tahu apa namanya. Nah, ini bagian antena wifi nya teman-teman. Nah, itu yang saya pegang itu ya, yang kecil itu dia di bagian belakang mesinnya ya. Jadi lumayan kecil, kalau kita pasang itu kita harus benar-benar kliknya itu harus dapat ya, biar antenanya itu berfungsi atau bekerja dengan baik. Dan untuk kendala membuka baterainya teman-teman, dia memang kalau belum pernah dibuka, masih memakai lem bawaan dari perusahaan, itu memang lumayan keras ya. Jadi saran saja kalau berikut mau ganti baterai, pakai saja lem satu doang. Kan di sini saya beli baterainya itu seharga 75.000 ya teman-teman. Kita dapat 2 lem juga, sudah include dengan lem 2 biji ya teman-teman. Di situ saya hanya pakainya cuma satu biar nggak terlalu keras juga. Nanti kalau mau diganti baterainya dia nggak akan terlalu keras. Dan atau pakai double tip juga ya, sudah bisa. Ini adalah antena wifi nya teman-teman, sudah saya skip ya. Ini sudah terpasang ya, ada 4 soket ya yang harus terpasang dengan benar teman-teman. Kalau enggak ya, karena awalnya saya juga agak longgaran, jadi wifi nya belum berfungsi dengan baik. Nah, saya 2 kali pasang di sini ya, baru kebaca dengan baik ya sinyal wifi di rumah saya. Dan gitu teman-teman cara pasangnya. Jadi di belakang mesinnya itu ya teman-teman, untuk antena wifi nya. Dan hati-hati juga, ada di situ ada soket powernya. Jangan sampai besi yang di bagian atasnya ini hilang ya teman-teman, untuk penjepit soket tombol powernya teman-teman. Nanti nggak bakal berfungsi. Tapi kalau misalnya nggak berfungsi juga nggak apa-apa. Menurut saya kalau iPhone kan dicolokin charge sudah nyala sendiri kan. Tapi kalau menurut teman-teman itu lumayan penting ya, jangan sampai hilang besinya di situ. Dan ini dia teman-teman, setelah saya memasang fleksibel antena wifi nya, wifi nya sudah berjalan dengan baik, walaupun sudah lumayan jauh ya. Kalau kemarin 3 meteran lah, 2-3 meteran sudah hilang sinyal wifi nya teman-teman. Dan ini saya sudah coba, tapi memang handphonenya sudah memang lelet ya, karena sudah cukup lama. Tapi minimal sudah bisa digunakan untuk telepon dan nonton YouTube doang. Sudah lumayan, karena sudah tidak bisa di-upgrade juga iOS-nya. Dan ini adalah proses penggantian atau pemasangan baterai iPhone 6-nya teman-teman. Ini baterai saya belinya 75.000 dan si fleksibelnya itu 10 ribuan ya. Jadi nggak nyampe 100.000 ya teman-teman. Cukup terjangkau. Dan ini kita sudah dapat 2 buah lem ya teman-teman, tapi saya gunakannya itu hanya satu aja, biar dibukanya nanti atau misalnya kemungkinan terbukanya itu bocor lagi, penggantiannya itu atau pelepasan baterainya itu enggak lumayan susah seperti baterai bawahnya ini teman-teman. Ini cukup lama juga ya teman-teman saya copot baterai bawahnya, karena lem bawahnya itu lumayan keras. Dan saya mohon maaf teman-teman kalau di banyak suara-suara motor atau kendaraan yang lalu lalang sini, karena ini saya rekamnya di siang hari juga, mumpung lagi ada waktu walaupun lagi puasa ya teman-teman. Jadi mohon dimaklumi kalau penyampaian saya itu kurang baik, karena ini sudah jam kritis ya teman-teman, sudah jam 3-an. Jadi teman-teman, kalau kita hanya mau ganti baterai saja cukup mudah, kita hanya buka di baut bagian situ teman-teman. Ini sudah agak malam ya, jadi pencahayaannya itu kurang baik, karena saya juga hanya merekamnya pakai handphone. Hanya buka 2 baut sini teman-teman, dan cukup teman-teman lepaskan soketnya, itu sudah bisa kita ganti baterainya teman-teman. Namun pelepasan baterainya ini saya nggak rekam full ya, karena cukup keras, jadi cukup memakan waktu juga.
Jadi teman-teman, kalau saya pribadi saya ganti baterai itu ada di situ ada 3 soket, saya lepaskan semua saja biar nggak kenapa-kenapa. Tapi soket baterainya hanya satu itu, nah yang saya pegang itu soket baterainya. Kalau itu sudah tercabuk, kita sudah bisa copot pelan-pelan ya. Kalau teman-teman punya apa namanya itu blower atau apa saya nggak tahu, yang pemanas itu bisa terangkat dengan mudah karena saya nggak ada alat seperti itu untuk memanaskan baterainya. Tuh bisa mengangkat lemnya itu saya gunakan hanya seperti barang-barang seperti pingset ini teman-teman, atau penjepit itu. Ini baterai barunya teman-teman, jadi harga 75.000 saya rasa cukup worth it ya teman-teman. Kita sudah dapatkan lem juga, dan saya sudah gunakan ini handphone, baterainya itu cukup awet teman-teman. Nanti untuk bagi teman-teman yang tertarik, nanti link pembeliannya saya cantumkan di deskripsi video ya teman-teman. Namun saya tekankan lagi teman-teman, di sini saya tidak bisa merekam full ya, karena proses pengangkatan baterainya ini cukup lama, itu sampai rusak seperti itu karena lemnya itu sangat keras teman-teman. Dan di sini saya bukan ahli di bidang handphone ya, karena ini handphone pribadi saya, jadi saya berani buka. Kalau sudah tahu semua bagian di dalam mesinnya itu, baru saya berani ya buka punya orang ya teman-teman. Sini saya rusakin lem satunya karena nggak dipakai juga. Pengalaman aja, karena baterai bawahnya itu sangat keras ya dicopotnya karena pakai banyak lem itu. Saran saya ya pakai double tip sudah cukup kokoh kok. Dan setelah baterainya berhasil saya copot teman-teman, baterai lamanya, terus langsung saya buang ya karena cukup menyebalkan juga, karena kalau dicopot chargernya itu langsung mati ya teman-teman. Maklum juga karena handphonenya sudah cukup lama, ini iPhone 6 biasa ya ini teman-teman. Dan saya pakai lemnya hanya satu saja karena tadi aja sudah cukup lengket. Dan setelah baterai sudah dipasang, sudah selesai teman-teman. Cukup mudah untuk penggantian baterainya, yang susah itu untuk penggantian fleksibel antena wifi nya ya teman-teman. Dan mungkin untuk pembahasan baterai dan fleksibel antena wifi ini cukup sampai di sini. Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa saja di support channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan atau kritik dan saran, bisa banget komen di kolom komentar. Saya sangat menghargainya. Dan terima kasih banyak yang sudah nonton video ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.